Masih terkait ilmu mantik, dalam kajian sekarang kita lanjutkan Risalah Ibnu Sina, biasanya seputaran perkara kasih sayang. Bahasa kerennya cinta. Sama Rumi cinta, ya kan? Betul kan? Ibnu Arabi juga membahas perkara hub, masalah cinta. Dalam Risalah Ibnu Sina tentang cinta menjelaskan salah satu kekuatan paling kuat dalam penciptaan alam. Alam diciptakan itu karena pengaruh masalah cinta. Ya, cinta Allah. Maka diciptakan alam semesta. Itu mengikuti para pendahulunya dari kalangan Yunani. Ya, Ibnu Sina menjelaskan cinta dalam kerangka ontologis. Cinta merembes semua hal. Contoh di awal kita mendoakan ya Rahman ya Rahim, itu kan perkara cinta kan? Ya. Cinta Tuhanlah yang menyebabkan eksistensi segala sesuatu menjadi ada. Itu maksudnya ya. Keindahan benda-benda berasal dari bentuk mereka, bukan dari materi mereka. Bukan. Ya. Apa yang kita anggap indah cantik dalam hal manusia, kalau kita berpikir, sebetulnya semua itu berasal dari keindahan jiwa. Setuju nggak nih? Bukan keindahan semata-mata materi. Berasal dari keindahan jiwa. Maka menyebut indah, kalau orang tasawuf itu berbeda dengan indahnya orang logika. Beda nggak? Ya. Makanya satu-satu kalau Islamnya tinggi, menilai wanita itu beda-beda. Menurut antum jelek, menurut dia indah. Karena kita menilai indah itu, keindahan itu bagi seorang mistikus, seorang spiritualis adalah dari jiwa. Betul? Nah, indah cantik itu. Ya. Apa yang membuat kita unik dan pantas adalah keindahan spiritual. Bedanya itu. Kalau jiwa, indahnya, esensinya beda. Kalau unik, indahnya spiritual. Ya. Kalau logika, indahnya jawab syahwat. Beda nggak? Nah, terang nih. Indah antum kemana nih? Indah logika, indah jiwa, atau indah spiritual? Ada orang tuh indah karena unik. Ya. Padahal biasa aja. Uniknya apa? Dia dua dimensi, laki-lakinya ada, tomboy ada. Nah, suka dia. Itu berarti karakter dia indahnya ke spiritual. Paham ya? Ada pas dia biasa aja tapi berjilbab. Bisa saja itu keindahan jiwa. Ada orang indahnya cantik kayak orang begini. Itu indah syahwat. Nah, itu bedanya. Jadi makomat kita bisa menilainya beda-beda. Ya. Nah, selanjutnya semua cinta adalah sebentar sifatnya. Selalu sebentar. Sampai kecuali cinta itu terletak pada spiritual. Pada spiritual. Keunikan itu. Jadi bukan kepada jiwa. Nah, ini hati-hati salah ya. Ustaz saya kasih tahu ya. Nah, yang lain nih pandang. Jadi manusia itu kalau ingin mempunyai cinta itu kekal dalam kehidupan yang tidak kekal, maka arahkan cinta itu kepada cinta spiritual. Lihat yang uniknya. Wanita itu unik. Betul kan? Paham gak maksud andung nih? Ya, lihatlah, kekal tuh. Uniknya apa? Unik itu tidak sama dengan masing-masing individu. Unik. Ada yang satu bisa ngerenda, yang satu diajarin renda nggak bisa-bisa gitu. Unik berarti ya. Nah itu keunikan itu ya. Itu semua berkaitan dengan revolusi daripada hasil evolusi secara ruhani Ibnu Sina. Dalam sejarah filsafat, yaitu konsepnya tentang eksistensi. Ya. Filsuf ini tidak bisa menerima keadaan di mana tindakan bereksistensi terpisah dari tindakan memiliki makna. Aduh, agak aneh juga kalau andong. Andong sih aneh memahami kok. Atau bayang kok Ustaz ngomong kaji filsafat. Tak bayang nggak? Kan perlu andong sampaikan.
Ini maksudnya supaya diberin, ternyata wawasan logika kita ini banyak melenceng ya. Banyak melenceng. Itu jadi hati-hati Pak bagi orang yang sering berdebat, sampai di mana kita harus bisa menerka. Ya ini pola berpikirnya begini. Di sini tidak ada doktrin loh. Karena Islam itu tidak mengajarkan pemaksaan ya. Kalau antum terdoktrin itu antum jahilun, bodoh. Nanti pengertian itu ada penggugurnya supaya kita tidak terpengaruh. Di Islam ajarannya namanya hujah. Dihujah, dengarkan hujah yang benar ya. Kalau ada waktu ngebahas sedikit. Gini, yang Andung sayangkan untuk Iwan Akademi sekarang satu aja ya, siapapun juga ya, yang mendalami ilmu filsafat dalam dimensi keislaman atau secara epistemologi umum itu tidak terpola atau tidak terpola. Padahal filsafat itu menyangkup seluruh, tidak terpisah. Tolong dibawa semua. Walaupun silabusnya satu arahan, tapi dibawa pola berpikir kita secara menyeluruh. Dua, yang perlu kita pahami, pola berpikir kita itu ada tahapan. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, filsuf tidak bisa menerima keadaan mana tindakan bereksistensi terpisah dari tindakan memiliki makna. Harus ada makna. Wujud itu koterminus, dengan bermakna. Jelas Ibnu Sina di sini mengambil hal ini dari konsep Quran. Nah, di sini ketahuannya. Ternyata Ibnu Sina mengambil dari konsep Quran. Nah, di sini Quran berbeda dia. Setelah konsep Quran diambil, terutama mengenai konsep penciptaan, al-khaliq. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu secara percuma, itu dasarnya. Kamu dikasih pikiran, pasti tidak diciptakan secara sia-sia. Tunggu. Makanya dalam konsep tasawuf, apapun yang mubazir menjadi haram. Sampai Pak, Tuhan menciptakan cacing sia-sia enggak? Tuhan menciptakan cecak sia-sia enggak? Tuhan menciptakan orang ateis sia-sia enggak? Tuhan menciptakan iblis sia-sia tidak? Tidak. Betul kan? Tolong beresin pikiran kita. Setuju nggak tuh? Ya. Jadi dasar Ibnu Sina itu, dasar pertama dia sampai cerdasnya luar biasa, ya. Karena dia menggabungkan dengan Quran pola filsafat Yunaninya, terutama dalam konsep penciptaan. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu secara percuma, itu kan Quran, itu dasarnya. Kata Quran begitu, segalanya berwujud untuk suatu tujuan, apapun juga. Cacing pasti ada tujuannya nggak? Kupu-kupu ada tujuannya nggak? Itu tempat tarbiyah. Antum jangan melihat cacing, tapi lihatlah kupu-kupu. Karena kupu-kupu bisa naik kepada keindahan. Cacing ya enggak. Ulat lah enggak. Jadi ada tarbiyah. Begitu membacanya. Kalau orang intelektual itu perlu observasi kan. Ya. Jadi menemukan makna di dalam benda-benda melalui pengalaman indera, analisis, dan sintesis. Dari ayat Quran mengenai penciptaan. Konsepnya satu. Allah tidak menciptakan segala sesuatu secara percuma. Nguk, kepala Andung udah nguk gitu. Ternyata loncatannya ke situ kan? Kan benar itu. Ya. Ibnu Sina memposisikan wujud niscaya. Wujud niscaya itu enggak? Wujud niscaya itu bahasa ma'rifatnya wajibul wujud. Diciptakan itu, dipahami oleh Ibnu Sina. Jadi konsep wajibul wujud itu bukan berada pada Al-Arabi. Ada di Ibnu Sina. Ya. Itu disebut bahasa mudanya wujud niscaya. Jadi wujud itu wajib. Mana yang wajib wujud? Duduk gak? Jadi wujud itu ada yang gak wajib, ada yang wajib.
dari konsep ciptaan. Satu-satunya wujud yang real dan semua wujud yang lain sebagai berasal dari wujud yang real tadi atau wujud niscaya yang disebut wajibul wujud. Duduk, paham ya? Usulnya gitu. Tunggal itu wujud wajib, disebut wajibul wujud. Tunggal dan tidak butuh pada substansi lain ya untuk bereksistensi. Tidak butuh. Allah kan tidak butuh yang lain. Nah, jika tidak demikian, kita akan mendapatkan rangkaian sebab akibat. Maka stop di situ. Kalau sudah ke wajibul wujud, kita jangan pakai rangkaian sebab akibat. Karena nggak bisa. Yang tak terbatas harus naik. Makanya disebut itu sifat mustahil. Ya. Ada sifat 20. Wujud niscaya menyebabkan segala wujud dan lain yang berwujud sebagai wujud, namanya pecahan dari wujud tadi, tunggal tadi, wujud kontingen. Apa namanya? Wujud kontingen. Namanya mungkinul wujud. Apa namanya? Jadi kita ini mungkinul wujud. Kalau antum menyebut aku ini wajibul wujud, itu udah syirik. Kita ini mungkinul wujud, bahasa mudanya wujud kontingen. Sampai pelan-pelan gue ya. Nah, ini konsep berpikir kita luruskan. Ini menunjukkan bahwa semua benda bisa jadi sangat berbeda dari yang tampak sekarang. Karena kita bisa mungkinul wujud. Bisa berubah. Antum bisa jadi harimau. Kalau belajar mungkinul sifat wujud harimau. Bisa ya? Nah itu ada kegoiban di sini. Tapi karena mereka berwujud secara real, itu dikunci sama Allah, wujud manusia, maka pasti ada alasan kenapa mereka berwujud seperti sebagaimana adanya. Supaya jangan menggunakan mungkin wujud yang lain. Maka dikunci dengan wujud manusia. Itu wujud yang sempurna secara sisi mungkin wujud. Duduk nggak nih? Yang Anda sampaikan paham? Ini dasar pertama. Kalau nggak paham, repot nih. Karenanya ini pola berpikir Ibnu Sina ini karena terkait dengan Quran. Anda harus sampaikan karena ada kebenaran. Ya. Nah, kalau Ibnu Arabi mabok kenung. Kalau Ibnu Arabi, Anda menyambungnya nanti ke arah Al-Hikam dulu. Jadi kalau Ustadz ingin membahas Ibnu Arabi harus kuat Al-Hikam dulu. Duduk nggak? Ya. Itu konteksnya. Ya. Kalau Ibnu Sina langsung aja ke Al-Quran, konsep penciptaan nyambung dia. Kalau Ibnu Arabi Al-Hikam dulu, hikmah dulu, baru hikmah baru masuk Quran. Kemutasyabihat, beda polanya. Nah, itu konsepnya. Nanti sekarang kan banyak yang pintar aja sekarang aneh Pak. Ibnu Sina langsung masukin ke Al-Hikam. Ya. Al-Arabi langsung memasukkan ke Quran penuh kan? Pusing, salah letak. Apa namanya itu ya? Kalau dirumusnya salah tempat gitu, salah tempat. Paham ya? Maksud saya ya? Karenanya di sini Ibnu Sina berpendapat bahwa alam semesta ini bersifat kontingen. Jadi langit semuanya ini sifatnya mungkinul wujud termasuk kita. Ya. Namun ia juga menekankan bahwa itu tidak berarti alam semesta itu ilusi. Disebut ini bukan ilusi. Kan kalau di marifat sebetulnya antum nggak ada. Kan hati-hati. Yang ada hanya Allah. Itu bahasa tauhid betul. Tapi kalau kita tidak kenal ini jadi nggak ada kita semuanya. Ngapain kita usahakan gitu kan? Pola berpikirnya jadi jabariyah mutakalimin nanti. Hati-hati Pak. Ya. Jadi di sini kata Ibnu Arabi, alam semesta itu bukan berarti ilusi. Dunia itu kata Ibnu Sina juga ada nyatanya, tapi mungkinul wujud. Pecahan dari wajibul wujud. Duduk nggak? Ini ada terkait dengan konteks yang disebut hakikat
Muhammad. Ya, ada. Tapi dalam pengertian khusus ya. Dengan dirinya sendiri dunia ini tidak bisa cukup. Cukup ini self sufficient. Itu bahasa intelektualnya. Ia adalah wujud kontingen. Namun melalui hubungannya dengan prinsip yang lebih tinggi, dia menjadi sangat penting dan sangat relevan karena ia menceritakan kebijaksanaan dan kebaikan penciptaannya dimungkin mewujudkan. Itu yang disebut self-sufficient. Ada proposal nggak sih? Suruh duduk. Pusing. Pola berpikirnya nggak benar. Dijamin deh. Agak bingung tadi. Tapi kalau baca ini pelan-pelan nanti paham. Dan konteksnya kita tidak aneh. Kalau ada manusia harimau, nggak aneh. Nggak aneh. Berarti ada dasar ilmunya loh. Ada amalannya. Itu punya amalan negatif dari pola berpikir dulu dasarnya. Berpikir itu menciptakan loh. Hati-hati. Berpikir itu menciptakan. Maka pola berpikir kita harus belajar. Menciptakan. Jadi kita menciptakan itu dari berpikir. Adanya pesawat karena berpikir. Nggak mungkin karena tidur kan? Adanya HP karena berpikir. Menciptakan. Cuman kadangkala kalau di ruhani dipotong waktunya. Simsalabim. Tidak, hukum waktunya harus ada. Ini seperti Islam namanya konsepnya sabar. Ayo, benar nggak tuh? Minum dulu kalau panas. Minum dulu. Enggak ya, enggak panas ya. Kita lanjut sedikit lagi nih ngilangin yang susahnya ya. Di dulu Anu pernah ngaji ini, ada yang muntah masalahnya. Anu agak trauma, ya. Karena dia asik ngedalami terus, akhirnya dia muter di kepalanya kan. Ya. Jadi premis kuncinya, premis tadi adalah eksistensi mendahului segala hal. Dari premis kunci inilah Ibnu Sina bermaklumat bahwa kita ada sebelum kita berpikir. Antum itu ada sebelum kita berpikir. Itu premisnya. Apa maksudnya? Ya, gitu ya. Jadi kita ada ini sebelum kita berpikir, itu benar. Karenanya Descartes keliru. Hati-hati. Konsep Descartes itu keliru karena Descartes namanya aku berpikir karena itu aku ada. Betul kan? Filsafat begitu tuh. Hati-hati, itu dua konsep tadi harus kita pahami secara benar. Ya. Justru sebaliknya dari konsep yang disebutkan tadi. Saya ada oleh karena itu saya bisa berpikir. Itu yang paling benar. Itu Ibnu Sina. Jadi gimana Ibnu Sina ngomongnya? Saya ada oleh karena itu saya bisa berpikir. Ada itu mungkinul wujud. Gimana ini paham ya? Paham ya? Dasar dari kepastian pastilah eksistensi. Itu omongannya. Bukan pikiran saya. Sekali lagi, dasar dari kepastian yang disebut pasti itu pastilah eksistensi. Yakin itu pasti eksistensi, bukan dari pikiran saya. Jadi yakin itu tidak bisa menggunakan pikiran. Oke? Antum menggunakan yakin dari pikiran salah nggak? Jadi duduk nih. Itu dari eksistensi. Maka mungkin mewujudkan kamu kejar sampai aku yakin. Itu amalan. Amalannya kan kemarin banyak pikir. Ya, itulah kenapa Ibnu Sina melihat skeptis, orang yang skeptis filosofis sebagai bentuk penyakit jiwa, dianggap gila. Ayo, nasihatnya dianggap gini aja. Skeptis itu yang sedang meragukan eksistensi dunia. Kalau Ibnu Sina mengumumkannya begini, karena dia ada ribat ya, semacam akademis ya.
Itu orang yang skeptis itu sebetulnya sedang meragukan eksistensi dunia agar meninggalkan ruang kelasku. Segera antum pergi ke filsafat dan ke dokter jiwa saja. Itu kata Ibnu Sina. Jadi nggak boleh skeptis. Ngerti nggak nih skeptis? Kalau nggak ngerti tanya Ustadz lah. Skeptis nggak mau membahas lagi, panjang itu. Skeptis dengan taklid beda. Hati-hati, nggak sama. Nah. Jadi Ibnu Sina menganjurkan agar si skeptisis itu dilempar saja ke sungai Tigris yang dingin agar dia mau menyadari kebodohannya. Itu ucapan Ibnu Sina. Pada masa itu banyak yang skeptis. Dia masih mau menerima yang taklid. Di mana sih yang skeptis? Banyak di sini yang skeptis. Pusingin dong. Paling berat, anu kasih tahu Ikhwan akademis itu penyakitnya skeptis, bukan taklid. Taklid gampang. Apalagi di abad modern. Wittgenstein setuju dengan yang lebih moderat. Sebuah keraguan tanpa ujung sama sekali bukan keraguan. Jadi skeptis itu ragu, katrat atau enggak? Iya enggak, bener enggak kajian dong? Iya enggak, itu skeptis. Duduk kan? Kalau taklid, oh pasti bener nih. Yakin itu beda lagi. Beda, jadi antara taklid dengan skeptis, paham ya? Katrat, nah pertanyaannya, Al-Ghazali pernah skeptis? Pernah. Jadi skeptis itu dasar dari mana? Orang yang pintar. Ya, beliau aja pernah skeptis kok. Baru-baru skeptis beliau. Tahu lu itu. Semuanya begitu. Skeptis itu bisa diatributkan kepada kegagahan, realisme, diawali dari abad pertengahan sampai abad modern. Yang tidak hanya percaya akan real sebuah dunia yang terpisah dari pikiran kita, tapi juga berpandangan bahwa dunia ini pada esensinya bisa dinalar, intelligible. Kan dua-dua masuk, bingung kan? Pecah nggak kepala tuh? Nah, ya. Sekarang pola berpikir manusia kayak gitu nggak? Banyak yang kayak gitu kan? So pinter lagi, padahal dia masih skeptis. Disebut skeptis nggak mau. Diberesin nggak mau, nggak ada deh beresannya, cuma jikir sebenarnya kalau gendong itu. Karena ia berasal dari eksistensi, optimisme ontologis ini berpasangan dengan sudut pandang religius monoteisme Ibrahimi. Tahu Nabi Ibrahim yang menganggap dunia ini sebagai kerja seni teologis oleh seniman yang maha baik dan maha cerdas. Ini jangan dikaji penuh ya. Ini silabusnya beda lagi nanti. Nah, kalau Ibrahimisme itu beda lagi. Tauhidus, hikmatulhu, abaha dikirnya. Nah, nanti lagi satu dimensi lagi. Mudah-mudahan itu masih terkejar sampai ini. Filsafat akal asli. Nah, pertanyaannya ada nggak di Al-Azhar itu filsafat akal asli? Deo. Kan nggak ketemu. Itu di Quran ada disiplinnya tersendiri, dan itu diciptakan awal-awal itu kebanyakan di Wali Songo. Wali Songo udah membahasnya. Filsafat Ibnu Sina adalah sebuah panggilan untuk membuka pikiran dan hati kita terhadap kebenaran yang menuntun eksistensi kita, jati diri kita. Ia adalah ajakan untuk memahami realitas dengan pikiran yang tajam dan hati yang peka, supaya bisa terbuka, membuka hijab. Ya, itu filsafat Ibnu Sina. Ia adalah tawaran untuk kita bisa berpikir dengan sang filsuf yang untuk bisa sampai mukasafah, melihat dengan sang mistikus. Pola berpikir secara mistikus rohani. Ia adalah permintaan untuk memahami realitas sebagai suatu keseluruhan, mengetahui tempat kita di dalamnya. Adakah waktu yang lebih baik daripada bulan suci Ramadan untuk menyambut panggilan itu? Ngomong gitu deh. Letaknya di sini.
waktunya di roh. Karenanya iktibarnya kira-kira begini ya, iktibarnya ya. Ini bukan andung ya, guru andung. Semuanya mesti pakai iktibar. Kalau nggak pakai iktibar repot. Contoh ya, karena wawasan kita jelas nggak sama. Ya. Kalau di andung enak pakai iktibar, apalagi orang Minang. Baso iktibar sama lereng enak. Kato malu, kata-kata, bapak itu ketek. Kira-kira begini. Dialog aja ya, ada dialog seorang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Karena ia tidak menemukan siapa roh sebenarnya secara akal. Jadi dia nyari Allah secara akal. Hanya jangan jauh-jauh. Iwan Rio cari Tuhan pakai akal. Jujur, awalnya pakai akal. Nah, kalau masih pakai akal itu ateis, maaf ya. Benar kan nih Ustaz ya? Kalau mencari Tuhan secara akal namanya ateis. Benar nggak nih? Nah, ya, tuh. Dialog bersama ateis itu terjadi seperti ini kira-kira bahasanya. Ateis ngomong gini, bila Allah itu ada, mengapa saya harus meyakininya? Nah, langsung menghantam. Kalau Allah itu ada, kenapa saya harus meyakininya? Gawat nggak tuh? Gimana jawab itu? Kalau nggak belajar ilmu mantik, kacau juga kita nih. Kamu percaya sebab akibat atau tidak? Dia nanya kepada seorang itu jawabnya gitu. Kamu percaya hukum sebab akibat atau tidak? Atau percaya langsung adanya wujud dunia ini tanpa sebab? Betul kan? Kira-kira paham ya? Ya. Dunia ini ada karena nggak ada sebab deh gitu. Simsalabim nongol aja dunia. Nah, gitu maksudnya. Nah. Atau dunia ini ada sebabnya. Nah, secara normal mungkin ya ke bahasa ini mungkin ateis orang akan memilih pasti ada sebabnya. Karena dia memakai ateis itu hukum asbab. Duduk. Ya. Kata ateis ini, tentu saja saya percaya yang ada sebab akibatnya. Percaya saya. Mana ada eksistensi dunia ini yang tidak berawal dari adanya sebab. Naikin lagi. Ya. Nah, sebab utama atas akibat itu yang dinamakan Allah langsung. Ke ateis itu. Dalam ilmu tauhid, Allah adalah disebut musabibus sabab. Apa? Musabibus sabab artinya yang menyebabkan sebab. Duduk nggak? Itu Allah. Yang menyebabkan sebab itu Allah. Namanya musabibus sabab. Ya, itu yang disebut kausa prima. Bahasa filsafatnya. Atau wajibul wujud. Harus wajib adanya. Baru ada sebab. Duduk nggak? Kira ada nggak? Kalau ini pasti ada yang ciptain kan? Pasti ada pabriknya kan? Ada kan? Nggak mungkin Brim Salabim nongol sendiri. Emangnya betot. Gitu kan ya. Secara normal ateis pasti yakin kan? Begitu jawabannya kan? Ngomong gini ateis nih. Kenapa saya tidak pernah mendapatkan keterangan itu dari ulama-ulama Islam lainnya? Ateis tuh. Ini kita ngajarin ini ya, ngajarin Zakir Naik ya. Gitu ya. Ya. Kan gitu seharusnya kan. Lah kamu tidak tanya sama saya. Sang ateis itu akhirnya baru menyadari pencariannya atas keberadaan Tuhan. Mereka jelas tidak akan percaya dengan analogi-analogi logika yang hanya menjelaskan eksistensi Tuhan dimulai dari jawaban atas adanya alam raya ini sebagai bukti. Jadi paling mudah menghantam ateis itu dengan hukum penciptaan. Ya. Penjelasan itu memang benar adanya demikian bila kita mengkaji ilmu kalam. Para mutakalimin di kitab-kitab tauhid karangan ulama Sunni semacam Ummul Bahrain, Aqidatul Awam dan lainnya juga begitu. Namun bila dilengkapi dengan narasi ilmu mantik, tatanan logika, silogisme,
ala Aristotelian, para penganut ateis dan nihilisme bisa menerimanya dengan akal mereka jadi standar. Tidak menyalahi dia. Yang mengharamkannya kalau dia tidak tersilabuskan kepada Al-Quran. Duduk nggak? Duduk ya. Jadi tradisi ilmu mantik inilah yang harus dikembangkan berdasarkan Islam, terutama oleh orang-orang akademis sekarang. Itu tugas Pak Uji. Itu tugasnya. Jadi gimana maksudnya ya? Aristoteles, Descartes harus ada dalil di Quran dan Sunnah Rasul. Itu harus observasi, harus analisa, harus ngotret. Dan itu istilah berkah. Makanya kalau ingin gelar sampai S3 bisa melampaui S3 itu. Ya, jadi kalau di kalangan santri ya, kalangan santri itu kalangan ulama-ulama dulu, pengajaran pesantren dimanapun juga ini sudah ada, karena dalam ilmu mantik secara filsafat umumnya, secara umum ya, ilmu mantik itu hampir tidak ada pembahasan tentang ketuhanan. Kalau umum, Plato, Descartes, ilmu filsafat umum ya, itu tidak ada tentang ketuhanan. Semua kitab-kitab mantik seperti Sulamul Munaroh umumnya murni membahas logika, tatanan ini, padahal tidak. Logika itu harus distandarkan kepada ilmu penciptaan tadi. Kali. Tapi dengan bantuan ilmu logika tadi, eksistensi Allah bisa dijelaskan kepada kalangan ateis, kan? Yang hanya mempercayai logikanya sendiri, yang materialistik tadi kan? Dialognya harus dengan menggunakan disiplin ilmu mantik yang harus disandarkan secara ajaran Islam. Ini akan bisa membuat sang ateis bertekuk lutut. Begitu cara kita memahaminya. Begitu ibarat pertanian. Kalau kita petani, mengajarkan jemaah untuk memahami bagaimana cara menanam padi hingga memasaknya menjadi nasi yang siap langsung disantap, bukan nanam aja ya sampai jadi nasi ya. Karenanya kafah itu penting ya. Orang alim selalu saja ada yang mengajak debat. Nah ini ujiannya, walaupun udah jadi nasi, bener nggak? Itu capeknya Pak Ustadz. Pasti ada yang debat. Karena manusia jangan lupa, satu sisi ada yang nonjoknya, korin, hawa nafsu, kebutuhan, betul kan? Nah kalau kita kuat di sini maka kamu menjadi ulama yang betul-betul diridai Allah, diridai Allah. Kuat nggak daya tahan? Mikir kemari mikir kacau nih. Debat pasti ada. Entah itu pengen menguji, menjatuhkan atau hanya sebatas iseng. Jadi silabus untuk menstandarkan otak kita begini. Ini sebenarnya masuk ke bab 3 ya. Tapi supaya jangan gantung, Andung sedikit pahami apa yang disebut hujah. Hujah itu udah ada omongan, debat. Kita mesti gimana berhujah itu? Ya. Imam Al-Ghazali disebut siapa? Gelarnya Hujatul Islam. Itu mantik kuat. Mengomentari hujahnya begini, man la ma'rifatullah bi al-mantik lawutuh bi ilmi. Barang siapa yang tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu mantik, maka ilmunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu kata Al-Ghazali, maka disebut hujatul Islam. Nah, hujah atau hujat, bahasa Arabnya tuh menghujat, kan jelek ya. Hujat adalah istilah yang banyak digunakan dalam Al-Quran, juga pada literatur Islam. Maknanya hujah itu bukti, tanda, dalil, alasan, argumentasi. Itu arti hujah. Dalil itu hujah, alasan itu hujah, bukti itu hujah, argumentasi itu hujah. Boleh. Tapi kalau yang dihujahkan itu tidak memakaikan hujah, maka menjadi jidal. Nggak akan selesai. Ya. Sehingga kata kerja berhujah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Apa? Memberikan alasan-alasan. Kadangkala kata hujah ini selalu disinonimkan, kalau Al-Quran sinonimnya adalah burhan.
Apa namanya? Burhan. Ketemu nggak burhan tuh di Quran? Nah, yaitu argumentasi yang sangat valid itu adalah burhan. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diyakini. Ya, itu burhan. Jadi kebenaran hujah itu menjadi valid. Dalam bahasa artinya keterangan, alasan, bukti, tanda dalil, argumentasinya menjadi valid. Sedangkan dalam istilah ahli mantiki, pengertian hujah dikonotasikan sama dengan pengertian menurut bahasa firman. Ya. Al-An'am 149. Baca tuh. Itu dia. Hujah itu prakteknya, kalau kita ahli mantik harus melalui dasar Quran. Dasarnya Al-An'am 149. Kalau kita mau mendebat, apa kata Quran? Baca dulu. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Sampai. Berarti hujah itu ikhtiarnya hak Allah. Supaya hak Allah ada, dekati Allah. Betul kan? Hukumnya gitu. Supaya mendekati Allah adalah sering ingat Allah. Betul kan? Nah, salah nggak nih yang diomongin Ando? Betul kan? Nah, jadi dipelajari, diobservasi enggak? Ayo, akhlakul karimah aja, gitu. Di sini ada bahasa yang tersirat di ayat ini. Ternyata hujah itu bermacam-macam. Ya, nah, pertama hasil observasi bukan Anda, semua ulama juga banyak. Pertama disebut hujah nakliyah. Apa namanya? Nah, ini ilmu membantah, ilmu mendebat ya. Namanya hujah nakliyah. Arti nakliyah itu argumentasi dogmatikal. Bahasa Qur'annya begini. Hujatin nakilahi makamin alkitabi wal sunnah wal ijma'u. Itu bahasa. Di Quran ada itu. Argumen transmisi adalah apa yang berasal dari kitab dan sunnah dan konsensus ulama. Duduk. Tiga tadi. Hujah itu berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma'u ulama. Duduk ya. Jangan lepas dari itu. Nah, kita pakai ijma ulama boleh. Itu nyanyi aja, nukil aja. Kalau kita sulit masuk ke sunnah. Karena hadis kan ada ilmunya. Quran lebih bawah lagi kan. Nah, adalah suatu keterangan, bukti, alasan atau argumentasi yang diambil dinukil dari firman Allah, Al-Quran, sunnah Rasul, Al-Hadis, dan sunnah para sahabat, Khulafa al-Rasyidin, dan ijma mereka. Sedangkan penggabungan sunnah Khulafa al-Rasyidin ke hujah nakliyah itu berdasarkan pada sabda Nabi. Dasarnya, kalau kita mengambil ijma ulama, ada hadisnya. Kita ngambil ijma ulama, mana hadisnya? Kalau kita mau berhujah, hadisnya begini. Langsung Rasulullah bersabda, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Abu Daud. Berarti mengambil mendebat itu melalui hujah hujah ijma ulama boleh. Duduk boleh ya. Juga hadis keduanya, maka hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin sesudah aku. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Contoh dari hujah ini, contohnya perintah sholat 5 waktu. Sampai perintah detail sholat 5 waktu tidak ada di Quran full. Nggak ada kan? Ada dari hujah. Hadis turun lagi ke hujah. Itu ada ayatnya, nanti besok akan membahas. Perintah puasa Ramadan. Yang kedua, hujah akliyah.
Ini yang masuk ilmu mantik. Hujah akliyah. Tadi kan dogmatika, argumentasi penggabungan. Kalau berhujah, yang kedua saya pakai ilmu mantik adalah hujah akliyah, argumentasi rasional. Di sini kuatnya ijtihad sebetulnya. Nah ya, hujah akliyah maksudnya keterangan, alasan, bukti, argumentasi yang berdasarkan hasil pemikiran manusia secara ijtihad, secara logis, sistematis. Di sini pasti perlu ilmu mantik kan? Makanya kalau antum merenung, itu harus kuat juga pikirannya, dasarnya. Ijtihad itu begitu. Ya. Berpikir seperti inilah yang kemudian menjadikan sebuah metode pengambilan ilmu sebagai salah satu bukti akan berkembangnya konsep epistemologi, timbul ilmu-ilmu lain. Dari dasar ilmu filsafat tadi, bapak ilmu filsafat, itu bapaknya. Kemudian timbullah ilmu lain, ilmu dakwah, ilmu kimia, itu ya. Nah, timbul konsep dari pemecahan ilmu epistemologi dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan bagaimana ilmu ini diturunkan kepada orang. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dengan hanya melakukan observasi, eksperimen saja, tetapi berakhlakul karimah. Pasti akhlaknya baik. Ya. Sebab untuk memulai program pengkajian diperlukan hipotesis kan? Iya kan? Untuk sampai pada jumlah hipotesis diperlukan adanya proses berpikir, berimajinasi yang intens, terus menerus, istiqomah. Sehingga dari hipotesis tersebut dapat dilakukan observasi, eksperimen untuk kemudian mendapatkan suatu hasil penelitian, penemuan. Sekalipun hasilnya akhirnya sangat terbatas. Walaupun terbatas, tapi dibolehkan observasi itu. Dan hujah ini dibagi 5. Hujah mantik itu dibagi 5. 1, atau yang disebut kitabiah. Kitabiah itu argumentasi retorikal, yaitu hujah yang disusun dari mukodimah, premis-premis yang dinisbahkan atau diatasnamakan kepada orang yang dianggap dipercaya. Contoh, diskusi tentang ilmu apa yang lebih dulu dipelajari untuk memudahkan pembelajaran ilmu-ilmu selanjutnya melalui diskusi. Yang kedua, syiriah. Tadi kitabiah itu argumentasi retorikal. Yang kedua syiriah, yaitu argumentasi putikal, poetikal, yaitu hujah yang tersusun dari mukodimah atau premis-premis yang bisa menyenangkan hati. Ya, contohnya gini, menyenangkan hati ini. Obat ini meskipun pahit tetapi menyembuhkan. Ya, ucapan ini bisa diucapkan, bisa disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang malas minum obat. Duduk. Itu namanya apa? Hujah apa? Hujah syiriah. Yang ketiga, hujah jadaliyah. Jidaliyah, argumentasi topikal, yaitu hujah yang tersusun dari mukodimah premis yang sudah dikenal dan diakui kebenarannya oleh orang-orang, atau yang biasanya dipakai untuk mematahkan argumentasi yang dikeluarkan oleh lawan diskusi atau bahkan membuat orang awam tunduk kepadanya. Contoh dalam bentuk kias. Contoh dalam bentuk kias kira-kira begini, syukron anti Pancasila. Paham nggak? Setiap yang anti Pancasila adalah anti ideologi negara. Duduk. Setiap yang anti ideologi negara adalah pengkhianat negara. Itu jidal. Setiap pengkhianat negara adalah pengkhianat bangsa. Setiap pengkhianat bangsa harus dihukum. Jadi syukron harus dihukum. Jidal tuh. Yang keempat, jidal safsatania. Ini argumentasi sofistik. Pendebat para sofistik. Hujah yang tersusun dari mukodimah premis
yang seakan-akan benar tapi sebenarnya salah. Contoh, seorang penjual berkata kepada pembeli bahwa barang ini asli, karena itu harganya mahal, padahal palsu KW2. Nah, ya, bisa positif, bisa negatif. Yang terakhir, 5 kan? Hujah burhaniyah. Ini yang paling tinggi. Argumentasi demonstratif. Suatu hujah yang tersusun dari mukodimah, yang premis-premisnya disertai fakta yang sangat meyakinkan, yang bisa menghasilkan kesimpulan, ya, dan meyakinkan pula. Dari kelima argumentasi rasional logis ini, kalau hujah burhaniyah mutlak aja kepada wahyu dan sunnah, ya. Dari kelima argumentasi rasional logis tersebutlah bisa dipertanggungjawabkan validitatsnya sebenarnya secara ilmiah hanyalah hujah akliyah burhaniyah. Itu yang mesti kita pakai, ya. Sebab argumentasi yang dipakai terdiri dari premis yang bobot validasi sebenarnya sangat meyakinkan, sedangkan premis validalitas sebenarnya berbobot tersebut dapat dikualifikasikan menjadi 2 macam, yaitu burhan ini ada 2 macam dikualifikasinya. Ada burhan bloruri 1 dan burhan nadori, insya Allah besok. Karena burhan ini ada panjang, gimana kita memahami dari akliyah kita menyandarkan kepada firman, itu disebut melalui burhan. Burhan itu terdiri dari metode burhan lorori dan burhan nadori. Insya Allah besok, karena ini panjangnya waktu dan agak anget juga kepalanya, dong tahu itu. Tapi insya Allah bisa pelan-pelan dong sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Senjanya wawasan kita berpikir mudah-mudahan menjadi benar dan tidak mudah gampang melenceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.